Halo semuanya, masih di Ilham TV bersama saya Ilham Junior Pratama. Di channel ini kalian akan menemukan informasi seputar financial market, baik itu cryptocurrency, saham maupun forex. So, bagi kalian yang membutuhkan semua informasi tersebut, langsung aja klik tombol subscribe. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan share kepada kalian semua hasil research saya mengenai kenapa sih aset cryptocurrency khususnya dan financial market lainnya mengalami penurunan yang sangat signifikan. Apa penyebabnya? Simak terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, terjadinya penurunan dari seluruh pasar finansial, pasar keuangan adalah karena salah satunya yaitu kenaikan tingkat inflasi di Amerika Serikat ya teman-teman. Nah, apa sih yang terjadi jika adanya inflasi? Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada kalian semua, inflasi itu apa sih, Kang Ilham? Kenapa sih inflasi bisa mempengaruhi harga ya dari Bitcoin, harga dari cryptocurrency atau harga dari aset lainnya ya, financial market lainnya. Nah, inflasi itu ya khususnya di Amerika Serikat sedang terjadi yang namanya peningkatan inflasi. Inflasi itu adalah kejadian atau kasus di mana semua harga bahan baku itu naik. Bukan cuma harga bahan baku ya, teman-teman. Harga bahan bakar juga naik ya, termasuk bensin ya, teman-teman. Nah, jika semua itu harganya naik, otomatis harga mata uang akan turun. Maksudnya harga mata uang turun itu apa sih, Kang Ilham? Seperti gini ya. Misalkan pada tahun 2021 di tahun lalu kalian memiliki uang Rp50.000 ya, teman-teman. Nah, uang Rp50.000 itu kemarin kalian bisa membeli 5 mangkuk bakso. Ya, anggap 5 mangkuk bakso di tahun kemarin. Nah, tapi akibat inflasi naik, semua harga bahan baku dan lain-lain itu naik, otomatis kalian akan berpikir kembali untuk membeli sesuatu. Nah, di situ harga mata uang menurun. Ketika kalian ingin membeli 5 mangkuk bakso lagi di tahun sekarang, uang kalian nggak akan cukup. Uang 50.000 yang kemarin bisa dibelikan 5 mangkuk bakso, di tahun sekarang hanya bisa membeli 3 mangkuk bakso. Nah, itu yang disebut dengan penurunan harga mata uang akibat meningkatnya tingkat inflasi ya, teman-teman, khususnya di Amerika Serikat. Nah, selain itu juga tingkat inflasi juga menyebabkan masyarakat mengalami kesengsaraan atau mengalami krisis ekonomi. Nah, jika sudah mengalami krisis ekonomi, maka dari itu semua masyarakat akan akan terjadi penurunan yang namanya menabung. Jadi minat menabung itu berkurang ya, teman-teman. Boro-boro mau nabung, buat makan aja beli bakso 50.000 nggak cukup sekarang buat 5 orang, buat 5 mangkuk. Cuma buat 3 orang. Jadi ya udahlah, dipegang cash aja lah gitu kan. Daripada ditabung, mending ya buat sehari-hari aja. Bahkan buat sehari-hari aja bingung harus kayak gimana. Gitu kan ya. Nah, itu penyebab dari inflasi naik ya, teman-teman. Nah, lalu apa sih solusi yang diambil oleh The Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat untuk mengatasi penaikan inflasi ini? Yaitu salah satunya dengan meningkatkan suku bunga agar orang-orang lebih mau melakukan deposito atau menabung di bank ketimbang menginvestasikan dananya di aset-aset yang beresiko seperti forex, saham, atau cryptocurrency dan lain-lain. Sampai sini paham nggak, teman-teman? Nah, jadi Bank Sentral Amerika Serikat itu mengatasi naiknya inflasi adalah dengan cara menaikkan suku bunga.
Nah, ketika suku bunga naik, otomatis orang-orang lebih memilih untuk menabung di bank, melakukan deposito di bank. Ya. Karena kalau misalkan suku bunga dinaikkan, terus orang-orang memilih menabung di bank karena suku bunganya tinggi, mereka akan mendapatkan bunga yang besar hanya dengan menabung di bank. Maka kesimpulannya, masyarakat lebih memilih untuk menabung di bank ketimbang berinvestasi di aset yang beresiko. Nah, itu ya teman-teman. Nah, ketika itu terjadi, maka banyak masyarakat yang memiliki aset, khususnya cryptocurrency ya. Saya di sini berbicara mengenai cryptocurrency. Contoh ya, cryptocurrency Bitcoin. Misalkan mereka punya Bitcoin, gua jual aja Bitcoinnya, mending buat nabung di bank. Suku bunga lagi naik nih, supaya kita untung gede nih dari suku bunga. Paham kan? Nah, dari situ banyaklah terjadi penjualan di aset-aset beresiko termasuk Bitcoin. Dan mengalamilah penurunan yang sangat signifikan. Bahkan dampaknya pun tidak hanya di cryptocurrency saja, tapi di financial market lainnya. Nah, di sini data menunjukkan di kalender ekonomi ya, kalian bisa buka di investing.com ya, teman-teman. Pada hari Jumat 10 Juni 2022 di sini ada berita ya, teman-teman. Jadi saya menjelaskan fundamentalnya dulu ya sebelum ke teknikal, oke? Sorry. Nah, di sini pada Jumat tanggal 10 Juni 2022 kemarin, jam tepatnya 19.30 ya, teman-teman. Nah, di sini ada IHK ya, teman-teman, atau bentar. Ini soalnya kalau misalkan loadingnya agak lemot ya, teman-teman. WiFi di sini lagi kurang baik. Nah, indeks harga konsumen ya, teman-teman, mengukur perubahan harga barang dan jasa dari perspektif konsumen. Ini adalah cara kunci untuk mengukur perubahan tren pembelian dan inflasi. Nah, kita lihat di sini kenaikan inflasinya ya, teman-teman ya. Nah, ini tuh terus-terusan menaik dalam jangka waktu yang panjang ya, teman-teman ya. Bahkan di 5 tahun terakhir, ini kenaikan 8,6% ini adalah tingkat inflasi paling tinggi di 40 tahun terakhir ya, menurut data yang saya ketahui ya, teman-teman. Nah, perkiraannya turun atau perkiraannya di 8,3% inflasinya. Ternyata pada Jumat kemarin mengalami kenaikan di 8,6% ya, teman-teman. Nah, otomatis the Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat memilih untuk mengatasi inflasi ini dengan cara menaikkan suku bunga ya, teman-teman. Nah, suku bunga semakin naik, maka orang-orang semakin berminat untuk menabung di bank ketimbang investasi di cryptocurrency, saham ataupun forex, seperti itu ya, teman-teman. Jika di fundamentalnya ya, nah itu adalah penyebab penurunan ya, teman-teman, di seluruh financial market. Nah, sekarang kita menuju ke technical analisisnya. Tadi fundamental analisisnya sudah, dan sekarang waktunya kita di technical analysis. Nah, untuk technical analysis ini, pertama-tama kalian buka marketnya terlebih dahulu ya, Bitcoin.